Selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda? Salam sehat. Senang sekali saya Mira Azara kembali menjumpai Anda dalam Special Talk Show. Pemirsa, pintu adalah suatu hal yang penting bagi kita baik di tempat tinggal maupun di tempat kerja begitu ya. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi untuk Anda pintu modern masa kini Fortress seperti apa. Sudah hadir bersama kami Branch Manager PT JBS Perkasa Bapak Reynaldi. Selamat siang Pak Reynaldi. Selamat siang Ibu Mira. Apa kabar Pak? Kabar baik Bu, luar biasa saya dapat kesempatan untuk bertemu Bu Mira dan ada di TV-ku. Baik, saya juga senang bisa bertemu Pak Reynaldi dan tentunya ini penasaran juga ini Pak tentang pintu baja begitu ya. Nah, sebelum kita membahas tentang pintu, boleh Bapak ceritakan dulu sebagai Branch Manager PT JBS Perkasa. PT JBS Perkasa ini perusahaan yang bergerak di bidang apa? Oke, ya. Saya Ray sebagai Branch Manager di perusahaan PT JBS Perkasa. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2003. Sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Awal bisnisnya kita memulai dari bisnis fabrikasi pintu besi. Pintu besi yang mungkin kita kenal di umum adalah pintu ruko atau pintu folding gate, roaring door. Oke. Nah, kita bergerak awal bisnis di sana. Ya. Sampai kita terus berkembang. Bagaimana itu omsetnya pada saat itu? Omsetnya pada saat itu untuk awal 2003 sangat baik, sangat bagus. Karena memang kebutuhan ruko dan pembangunan di Indonesia secara massal cukup meningkatkan omset kita. Baik, jadi segmentasinya memang untuk ruko, Untuk begitu ruko, ya Pak? untuk Ya, ruko. oke. Di mana satu orang mungkin hanya punya satu ruko aja. Ya. Seperti itu. Ya, Jadi, kemudian berkembang ya? berkembang sampai di 2014. Kita memulai dan mencoba produk terbaru, produk yang kita sebut sebagai produk substitusi, pengganti Oke. untuk pintu rumah konvensional. Oke. Kemudian untuk yang pintu ruko tadi itu masih Ya. diproduksi atau sudah tidak diproduksi lagi? Masih diproduksi, cuman skalanya sekarang lebih kecil, Bu. Oke. Jadi segmentasinya juga berbeda sekarang? Segmentasinya berbeda. Sekarang lebih ke personal ya, rumah-rumah Betul. tinggal begitu ya? Betul. Kita lebih ke rumah tinggal sekarang. Kalau rumah tinggal mungkin setiap orang pasti punya rumah. Dan di rumahnya pasti ada pintu. Iya. Nah, jadi kita melihat ada kesempatan yang lebih besar di sana. Apalagi kita mempunyai produk yang substitusi yang memang produk ini muncul sebagai solusi. Kita sama-sama tahu kalau pintu rumah kita yang konvensional atau yang berbahan kayu itu sudah terlalu banyak masalahnya. Rayap, lapuk, susut lengkung. Nah, dengan produk Fortress pintu baja ini, kita berharap Fortress benar-benar menjadi solusi yang tepat untuk masalah-masalah yang ada sebelumnya. Baik, jadi Fortress ini hadir untuk memberikan solusi untuk masyarakat Indonesia, Jawa Tengah khususnya ya. Yes. Nah, untuk Pak Ray sendiri ini sudah bergabung di Fortress ini berapa lama Pak? Saya bergabung sejak 2014. Sejak 2014, kebetulan ketika pintu Fortress ini masuk dan menjadi salah satu perkembangan produk di PT JBS Perkasa. Oke. Ya, jadi saya cukup merasakan sulitnya menjual pintu baja untuk customer atau untuk di rumah. Karena orang masih pada saat itu berpikir masih sangat aneh, pintu kamar saya kok dari baja. Dimana pintu baja mungkin kita berpikir adalah pintu yang keras, pintu yang berisik, pintu yang berat, nggak layak untuk di dalam rumah. Nah, perlu banyak edukasi di sana, perlu banyak kita harus kasih ikut pameran, ikut event-event, kita tunjukkan, biarkan masyarakat untuk pegang dan ketuk pintu baja Oke, itu. biarkan masyarakat tuh pegang dan ketuk. Jadi stigma negatif tentang pintu baja itu akan terpatahkan, begitu ya. Sebenarnya pintu baja itu seperti apa sih Pak Ray? Pintu baja Fortress ini adalah pintu yang berbahan bakunya plat baja. Berat tidak Pak? Nah, beratnya ini kita sudah sesuaikan dengan berat pintu kita pada umumnya nih, yang ada di rumah atau pintu kamar kita ya. Artinya beratnya standar dengan pintu rumah. Jadi tidak berbeda ya? Tidak berbeda, bahkan bisa dibilang tidak berat, bisa digotong. Oke, jadi jangan ada pemikiran wah kalau baja ini berat begitu ya. Oh, baik. Nah, kemudian untuk masyarakat sendiri Pak, apakah selama Pak Ray menjadi branch manager ini, apa yang disosialisasikan kepada masyarakat? Edukasi seperti apa? Edukasinya adalah kita fokus pada ketahanan pintu rumah kita. Oke.
Dan ketahanan ini diukur dari mulai budget harganya ketika kita membeli atau memilih pintu rumah dari bahan apa. Yang kedua adalah ketahanannya sampai bertahan berapa lama. Tapi tadi Pak Rey juga sempat sampaikan bahwa ada momen di mana Pak Rey kesulitan untuk menjual begitu ya kepada customer begitu. Iya, momen itu saya rasakan dari 2014 sampai kurang lebih 2018 ya. Tapi sekarang Voters ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat. Jadi itu untuk membuka jalannya memang agak berat begitu ya Pak Rey. Betul. Nah pada saat pandemi seperti apa Pak Rey? Pandemi pasti semua bisnis terdampak ya. Termasuk Fortress? Termasuk Fortress, cuman kita nggak terlalu berlarut dalam terdampak COVID itu ya Bu ya. Justru kita harus lebih inovasi untuk cari strategi bisnis baru apa yang bisa kita lakukan. Inovasi apa itu? Inovasi apa yang bisa kita lakukan. Seperti yang kita lakukan adalah kita kuatkan untuk promosi secara online. Secara online, lalu kita manfaatkan waktu luangnya juga untuk produksi konten-konten. Kita bekerja sama dengan beberapa para brand ambassador, lalu beberapa media-media juga. Ya, karena COVID itu nggak menjadi masalah untuk para customer kita melihat HP dan selalu ada waktu pasti untuk melihat HP. Gitu. Jadi itu tidak menghalangi Fortress untuk terus memasarkan produknya. Betul. Siapa saja kliennya? Klien kita mulai dari end user, customer yang beli langsung, lalu kita juga membuka peluang untuk para mitra yang ingin bekerja sama. Kita juga membuka peluang untuk semua proyek yang ada di Indonesia, pembangunan-pembangunan dalam skala besar. Baik, karena intinya semua bangunan pasti ada pintunya ya Pak. Yes. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami dalam Special Talk Show. Saya hampir tiap hari berkeliling melihat kondisi masyarakat masuk kampung, keluar kampung, di pasar, di pedagang, di sekitar Tembalang sana. Ibu-ibu sudah 2 hari ini saya lewati terus-menerus. Dia bakulan sayur. Setiap saya lewat itu posisinya tidur di bangku panjang karena nggak ada pembeli. Saya datangi karena saya pakai masker, pakai helm, dia nggak tahu siapa saya. Terus saya tukoni banyak sekali, dia bingung. Lalu saya tanya, ibu berapa modalnya sehari? 500.000. Dan barangnya itu kira-kira masih separuh lebih. Saya tidak membayangkan kondisinya. Maka respon masyarakat saya lihat juga bagus. Ketika Pak Sekda dan kawan-kawan menyiapkan desain, ayo jajan. Udah kita jajan aja. Kita yang PNS, kita yang masih dapat gajian, yuk sebagian kita sering jajan. Belilah mereka. Mau dimakan sendiri boleh, beli disumbangkan orang, tapi dibeli. Agar mereka bisa hidup. Agar mereka bisa mendapatkan rezeki. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa.
Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus. FEB Udinus telah menjadi fakultas pilihan utama di bidang ekonomi. Menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Lestari ekonomi, bergabunglah bersama kami. Terima kasih pemirsa TVku, Anda masih bersama kami di Special Talk Show Pintu Modern Masa Kini Fortress. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 024356973 kali. Masih bersama Pak Reynaldi. Pak Rey, ini tentunya kita juga ingin memberikan contoh nih buat pemirsa supaya lebih terbayang nih pintu Fortress ini seperti apa, boleh ditunjukkan? Yes. Pak Rey? Kebetulan saya bawa satu katalog produk. Iya, itu katalog produknya. Katalog produk yang kita selalu pakai ini, dari buku katalog produk ini atau company profile ini kita benar-benar bisa melihat secara utuh. Mulai dari perusahaannya, siapa yang berjualan Fortress, sampai testimoni, dan sampai beberapa motif yang ada di Fortress. Oke, produknya dulu Pak. Coba kita lihat dulu. Ini dia produknya. Pintu-pintunya cantik sepertinya ya Pak. Nah, ini yang warna merah ini cantik sekali pemirsa. Oke, itu pintu rumah ya Pak? Iya, betul. Ini pintu untuk di rumah. Dari baja tapi mirip kayu ya Pak? Betul. Tampilannya, teksturnya, rasanya mirip sekali seperti kayu. Kita nggak menghilangkan unsur keindahan dari kayu, Bu. Estetikanya Estetikanya juga. kayu. Oke, kekuatannya seperti apa Pak pintu ini? Kalau kekuatan, Nah, itu dia. kebetulan ini di company profile ada materialnya. Kita menggunakan material bahan baja, yang dimana baja ini adalah plat utuh tanpa sambungan. Artinya bukan pintu baja yang banyak las-lasannya, enggak. Jadi pintu baja ini benar-benar cantik banget, mulus banget. Seperti pintu kayu. Dan itu ada tertulis juga aman, kemudian anti rayap. Ya, ini keunggulan yang kita tonjolkan. Kita tonjolkan satu adalah fitur keamanannya. Fitur keamanannya ada beberapa fitur, ada 3 fitur, yaitu kunci komputer yang sudah termasuk dalam fitur Fortress, 1 unit Fortress, lalu kunci seperti brankas, 5 titik penguncian, mungkin seperti ini. Oh iya, itu lebih modern begitu lebih ya? Modern. Kita menggunakan sistem penguncian seperti brankas, artinya pintu ini diharapkan lebih aman. Anti bobol. Anti bobol. Iya, baik. Pak Rey, ini sepertinya ada pemirsa yang ingin bertanya langsung dengan Pak Rey. Saya sapa dulu ya. Selamat siang. Special Talk Show. Ya, halo. Selamat siang. Ya, siang. Dengan Bapak siapa? Saya Usnan, Mbak, di Tanjung Mas, Semarang. Pak Usman. Iya. Ya, Pak Usman. Silakan Pak Usman. Bertanya langsung kepada Pak Rey. Iya. Halo Pak Rey, siang Pak Rey. Halo, selamat siang Pak Usman. Saya melihat talk show ini dan mau bertanya terkait permasalahan pintu saya yang kemarin kena banjir di Tanjung habis Mas, kena Pelabuhan. banjir. Oh ya, siap-siap. Karena sebelumnya kan pintunya pakai pintu kayu begitu. Oke. Kira-kira solusi gimana yang bisa diberikan sebagai pintu baja untuk masalah banjir begitu Pak Rey, itu aja sih. Terima kasih. Baik. Pak Usman tinggalnya di daerah mana Pak? Tanjung Mas. Di Tanjung Mas. Oh, yang kemarin Iya. peristiwa ini ya, musibah banjir itu ya Pak? Iya. Baik, masih, tapi sebelumnya banjir. sudah pernah tahu tentang Fortress belum Pak? Belum sih. Belum, baru pertama Belum. ini dari TV-ku ya Pak? Iya, betul. Baik, jadi harus terus sosialisasi sepertinya Fortress ya Pak? Baik. Iya, nanti langsung saja nanti bisa bertemu Pak Reynaldi, minta diskon juga boleh kayaknya. Silakan. Baik, nanti akan dijawab Pak. Terima kasih atas partisipasinya baik. Pak Usman. Iya, makasih. Baik,
Pak Rey, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Usman. Saya turut prihatin ya atas musibah banjirnya ya Pak ya. Ya. Memang cukup banyak yang mempertanyakan. Dulu ada kasus di Cilincing juga banjir hal yang sama. Di Pintu Baja gimana ketahanannya terhadap air dan banjir. Pintu Baja Fortress ini mungkin akan dipertanyakan dari para pemirsa adalah masalah karat. Bagaimana nih, pasti akan jadi masalah karat. Tenang saja, di Fortress ini sudah melalui beberapa tahap finishing. Finishing yang pertama itu kita menggunakan teknik porporise anti-rust steel. Simpelnya adalah plat baja ini sudah dicelup dengan lapisan anti karat. Lalu ada lapisan kedua yaitu sistem pengecatan powder coating. Itu cat dasar yang umum dipakai di seperti brankas. Brankas itu kan awet sekali catnya atau pagar-pagar rumah. Nah, itu sistem kedua. Nah, di Fortress ada lagi sistem yang berikutnya yaitu heat transfer printing untuk pelapis motif urat kayunya. Jadi pintu baja Fortress dia di-print oleh lapisan urat kayu. Sehingga apa? Sehingga nanti ketika Bapak kupas catnya itu nggak akan bisa ya apa istilahnya copot atau ngelotok ya. Ngelotok ya kita sebut ya. Meskipun terkena air ya. Meskipun terkena air atau mungkin kalau kena kuku dikupas itu dia nggak akan. Karena benar-benar lapisan finishingnya ini atau catnya Fortress itu sudah meresap ke dalam bahan bajanya. Seperti itu. Dan itu bertahan berapa lama Pak? Bertahan. Ada garansinya? Kita garansi kualitas produk kita itu sampai 2 tahun untuk ketahanan karatnya. Bahkan sampai karatnya lebih dari 2 tahun silakan laporkan ke Fortress. Dan di Fortress pun sudah menyiapkan juga call center, service center juga kita sudah siapkan dan itu 24 jam Bu. Jadi itu customer dimudahkan begitu ya. Jadi tidak perlu cari Pak Reynaldi, langsung saja telepon ke call centernya begitu untuk menyampaikan keluhannya. Betul. Nah, setelah 2 tahun Pak, kan tadi garansinya 2 tahun. Biasanya apa yang dilakukan dari Fortress ini? Kita mulai dari kita harus observasi masalahnya seperti apa dan kerusakannya karena apa. Nanti akan ada maintenance begitu? Pasti, kita akan ada maintenance, sampai kita lakukan namanya repair atau refinishing, cat ulang, bahkan sampai kita tukar unit Bu. Bisa tukar unit juga? Bisa tukar unit. Intinya yang ada dari Fortress adalah menyiapkan sebuah produk yang memberikan kepuasan kepada customer Bu. Ya, itu sepertinya layanan prima diberikan oleh Fortress ya untuk kepuasan pelanggan begitu ya. Seperti itu Bu. Nah kemudian untuk biayanya, ini nggak kalah penting ya pemirsa. Untuk harganya ini di kisaran berapa sih Pak Rey? Kalau kisaran sebenarnya kita untuk setiap spare part kita itu jual, tapi kita mempunyai harga khusus untuk semua pelanggan yang ada di Fortress. Harga khusus artinya harga dari press list sudah didiskon spesial untuk pelanggan, bahkan kita bisa berikan itu free. Kalau memang masalah atau kendala yang dialami oleh customer, itu kesalahan dari pabrik kita, ya bukan kesalahan pengguna. Seperti itu. Jadi kalau kesalahan dari Fortress itu akan diberikan free. Kalau yang maintenance seperti tadi, apakah dikenakan biaya lagi? Kita akan lihat by case-nya sih pastinya. By case-nya, selama biayanya itu tidak terlalu membebankan dan kita lihat masalahnya juga karena ada sedikit banyak mungkin dari kesalahan pabrik, it's okay, nggak apa-apa. Kita nggak rugi untuk berikan dan kita nggak menyesal untuk berikan itu free. Gitu. Pernah dengar ini nggak Bu? Asuransi mobil kita dikasih mobil pengganti. Selama mobil kita lagi dibenerin. Iya, betul. Mungkin satu-satunya produsen pintu besi di Indonesia atau pintu baja di Indonesia cuma Fortress Bu. Wah, yang keren. siapin pintu pengganti. Iya. Jadi harus disiapkan penggantinya ya. Iya, betul. Ini Fortress ini menarik. Nah, ini Fortress ini di seluruh Indonesia ataukah hanya di Jawa Tengah saja? Kita sekarang cakupan kita sudah nasional, sudah seluruh Indonesia. Ada di mana saja? Ini siapa tahu nih pemirsa TV-ku karena bisa disaksikan live streaming, bukan hanya di Jawa Tengah tapi juga di Indonesia. Silakan Pak Rey. Kita pusat kita ada di Tangerang, di Lipo Karawaci di area Tangerang, pusat dari HQ ya, dari secara nasional. Lalu cabang kita saat ini sudah ada 6 cabang ya, di Solo, Surabaya, di Lampung, Palembang, Pekanbaru dan Kendari. Ya, target kita sampai akhir tahun ini kita akan buka 6 cabang lagi Bu. Artinya di tahun 2024
2022 ini kita sudah punya 12 cabang di Indonesia. Dan kita akan buka terus cabangnya sampai sejumlah provinsi di Indonesia. Tujuannya adalah supaya kita lebih dekat ke masyarakat yang ada di Indonesia, Bu. Oke, jadi semakin dikenal oleh masyarakat juga. Baik, kita kembali ke produk ya, Pak Rey. Tapi kita sepertinya harus jeda dulu. Nanti kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Spesial Talk Show akan kembali sesaat lagi. Kanker masih menjadi penyakit berbahaya yang dapat menyerang siapa saja. Indonesia merupakan negara dengan jumlah insidensi dan angka kematian tertinggi di Asia Tenggara dan peringkat keempat di Asia akibat kanker. Kanker dapat ditangani apabila dijumpai pada stadium awal. Disinilah pentingnya screening dan deteksi kanker. Kerjasama Udinus dengan Perhompedin Semarang mengembangkan aplikasi untuk mendeteksi kanker sejak dini dengan cepat dan mudah. Inilah Onkodot, aplikasi screening dan deteksi dini kanker. Fitur yang tersedia adalah screening dan deteksi dini, konsultasi dokter onkologi, forum diskusi, dan reminder jadwal. Bersama Onkodot, mari kita perangi kanker sejak dini. Hai Bella. Hai. Kamu masih bingung Bel? Memilih program studi? Iya nih, ada nggak ya jurusan kampus yang memiliki lokasi mudah diakses, terus ruang kelas yang nyaman, serta fasilitas yang memadai? Gini aja Bel, gimana kalau kamu daftar di Udinus aja? Udinus itu kampusnya keren loh, apalagi fakultas kesehatannya. Kamu ya Bel, nggak bakalan kecewa deh. Sini deh Bel. Selain itu, di Udinus itu dididik oleh dosen-dosen lulusan S2 dan dokter yang profesional. Terus pelayanannya di sana juga ramah banget, enak deh pokoknya. Yang lebih menariknya lagi nih, kita diberikan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat kita. Selain itu, kita juga diberikan kesempatan untuk studi di perguruan tinggi negeri, baik di dalam negeri, bahkan bisa di luar negeri sekalipun. Ayo, bergabung, raih masa depan bersama kami di program studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Universitas Dian Nuswantoro. Be Better Future. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro adalah salah satu fakultas teknik terbaik di Indonesia. Di Fakultas Teknik Udinus, tradisi keilmuan mengakar kuat, melahirkan sarjana yang kreatif, inovatif dan terdepan dengan reputasi global. Fakultas Teknik Udinus menjalin joint program dengan perguruan tinggi ternama baik dalam maupun luar negeri. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro memiliki 3 program studi. Program Strata 1 Teknik Elektro, Program Strata 1 Teknik Industri, dan Program Strata 1 Teknik Biomedis. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro terus tumbuh untuk menjadi yang terbaik, menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan karyanya demi pembangunan dan kemajuan bangsa.
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Special Talk Show dengan tema Pintu Modern Masa Kini Fortress. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 024356973 kali. Baik pemirsa, kami akan memberikan informasi untuk Anda. Ini jenis-jenis pintu di Fortress ini seperti apa, dari yang paling ekonomis sampai yang luxury. Baik, Pak Rey, boleh dikasih bocorannya Pak Rey, silakan. Siap, terima kasih Bu Mira. Ya, Fortress ini menyiapkan pintu untuk semua golongan. Ya. Target utamanya Fortress adalah untuk masyarakat di Indonesia bisa menggunakan pintu baja. Dan menghindari dan menjadi solusi untuk semua masalah yang ada di pintu konvensional sebelumnya. Oke, jadi nanti harapannya seluruh masyarakat Indonesia semuanya pakai pintu baja gitu ya. Baik, silakan Pak Rey. Wah, ini adalah jenis-jenis pintunya pemirsa, bisa disaksikan, dilihat langsung di layar Anda. Nah, ini adalah pintu-pintu yang ekonomik ya ini? Ekonomik. Walaupun kalimatnya ekonomik, bukan berarti kualitasnya ini buruk sekali, tidak. Justru kelas ekonomik ini kita memang spesialkan dan kita tawarkan dengan harga murah, tapi dengan fitur yang hampir sama. Jadi kita masih pakai beberapa fitur keamanannya juga. Ya, di sini ada fitur sama main lock-nya atau kunci titik pengunciannya itu dia pakai 4 titik penguncian. Jadi 4 titik penguncian, walaupun di ekonomik tetap ada. Betul. Dan kita juga memberikan juga sistem penguncian anak kunci komputer. Ini masih tetap ada di kualitas pintu ekonomik. Ya, ekonomik ini kita pakai brandnya yaitu Urban. Itu Urban. Untuk penguncian komputer ini seperti apa mekanismenya? Mekanismenya adalah satu unit pintu itu akan mendapat 7 anak kunci, Bu. 2 kunci merah di luar dan 5 kunci hitam di dalam. Sistem ini kita biasa sebut dengan AB lock system, artinya pintu AB lock system adalah kunci yang memang berfungsi untuk mengantisipasi tukang bangunan yang nakal. Sampai seperti itu Fortress memikirkan keamanannya, Bu. Baik. Nah, kemudian untuk modelnya sendiri ini lebih simpel ya kalau yang ekonomik ya? Ya, ini simpel sekali modelnya. Warna-warnanya juga lebih klasik begitu ya, Pak? Betul, lebih klasik, lebih muda warnanya. Lebih muda warnanya. Baik, kita beralih ke luxury. Luxury. Oke, jadi untuk Anda pemirsa bisa memilih lebih nyaman yang ekonomik atau yang luxury. Tapi ini seperti ada penelpon yang sudah bergabung. Saya akan sapa dulu. Selamat siang, Special Talk Show. Ya, halo, selamat siang. Halo, siang. Iya, dengan Ibu siapa? Iya, perkenalkan saya Ibu Umi dari Gogo Dalem, Beringin, Semarang, Bu. Oke, Ibu Umi, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ibu, pintu di rumahnya aman, Bu? Kebetulan ini saya lagi mau bangun. Lagi mau bangun? Oke, cocok banget ya, Bu ya? Iya, makanya saya tertarik lihat talk show ini. Sempat mau nanya-nanya aja sih dulu ya. Boleh. Silahkan tanya langsung ke Pak Renaldi. Silakan. Selamat siang Pak Renaldi. Selamat siang Ibu. Iya. Pak, aku mau nanya, pintu, saya kan lagi bangun rumah, cuma memang space tanahnya itu saya nggak besar. Gitu. Kalau misalkan nih, saya pasang pintu baja Fortress ini, tapi misalnya untuk pintu utama, cuma depannya itu nggak ada kanopi, itu aman atau enggak ya Pak? Atau memang ada pilihan warna khusus? Harus Ibu sukanya yang warna apa, yang Bu? saya pilih gitu. Bu Umi sukanya warna apa, Bu? Saya sukanya warna pink. Wah, warna pink. Ada nggak customnya? Bisa nggak ya itu dibuatkan? Custom ya? Iya, custom. Baik, tadi pertanyaan pertama itu kanopi ya? Bisa di outdoor nggak? Bisa di outdoor atau tidak? Terus yang kedua, request warna pink. Oke, baik. Bu Umi, nanti kami akan jawab. Terima kasih atas partisipasinya. Baik, terima kasih Bu Umi. Silakan Pak Rey untuk ditanggapi. Terima kasih Bu Umi, saya tanggapi ya. Kalau untuk yang bagian outdoor, saya merekomendasikan warnanya itu adalah warna putih selain motif urat kayu. Ya, karena bukan pink ya? Bukan pink. Sebenarnya pink itu juga saya rekomendasikan. Karena mungkin gini. Untuk di dalam kali ya, Pak? Di luar juga bisa. Cuman khawatirnya adalah
warnanya ini pink. Kita nggak punya stok barangnya, tapi kita bisa buatkan khusus, Bu. Kita bisa buatkan khusus dan kita cat warna pink. Dan itu sudah beberapa kali terjadi. Pink, hijau, kuning, kita bisa produksi. Kita bisa produksi dan ada ketahanan kualitasnya pun kita bisa garansikan. Iya, kalau custom itu harganya pun berbeda ya Pak? Custom pasti berbeda sih untuk penambahan material bahan baku yang kita beli ya. Seperti itu. Tapi saya pastikan harganya ini masih oke. Masih bisa masuk dan masih sangat bisa dipertimbangkan sekali. Jadi kesimpulannya bisa menggunakan Fortress begitu ya, walaupun di luar tidak ada kanopinya, nggak masalah begitu ya Pak, karena tahan begitu ya. Apalagi sekarang kan musim panas, kemudian hujan, nah itu kan harus butuh pintu baja yang benar-benar kuat begitu ya Pak. Kemudian untuk warna pink jangan khawatir, Bu Umi akan bisa dibuatkan langsung oleh Fortress gitu ya. Baik, Pak Rey, tadi sudah dijelaskan ya untuk yang ekonomik. Nah, untuk yang luxury seperti apa Pak Rey? Luxury ini kita tawarkan untuk kelas yang memang menengah ke atas. Artinya menengah ke atas kita melihat dari bangunannya. Rumah-rumah mewah begitu? Rumah-rumah mewah yang jarak antara keramik dengan dinding atas atau plafon kita sebut itu tinggi sekali sampai 5 meter. Sehingga kalau pakai pintu yang standar-standar itu akan terlihat aneh. Makanya kita menyiapkan produk luxury, ada beberapa tipe juga di sana. Yang saya tampilkan di sini adalah Prime. Prime dasar katanya dari premium. Berbedanya dengan Fortress dan dengan tipe urban adalah di tinggi daun pintunya dan tinggi kusennya. Ini tadi berbeda dengan yang ekonomik ya? Berbeda. Kalau yang ekonomik itu tingginya sekitar berapa meter? Sekitar 2 meter 10 cm. 2 meter. Kalau ini berapa meter? Kalau ini 2 meter 30 cm. Kalau yang ekonomik tadi harganya sekitar berapa, Pak? Kalau yang ekonomik tadi harganya mulai dari 1 jutaan sampai 2.500.000. 1 juta hingga 2.500.000. Kalau yang luxury? Kalau yang luxury ini kita mulai dari 4 juta sampai 7 jutaan. 4 juta sampai 7 juta. Baik. Untuk warnanya ini lebih soft begitu ya kalau yang luxury. Ya, lebih elegan begitu ya, Pak. Seperti itu. Baik. Apa perbedaannya dengan yang ekonomik tadi? Perbedaan satu adalah di tingginya, yang kedua di fiturnya, yang ketiga di ketebalan platnya. Fiturnya apa yang berbeda Pak? Kan tadi kalau yang ekonomik sudah dilengkapi dengan kunci pengaman begitu ya. Nah ini yang luxury? Jadi yang luxury ini fiturnya itu mirip dengan yang ekonomik, hanya saja ada beberapa yang di-upgrade. Contohnya adalah di bagian engsel. Engsel itu tahu ya penghubung antara kusen pintu dengan daun pintu yang untuk buka tutupnya. Kalau yang ekonomik, engselnya itu masih seperti engsel biasa, engsel kupu-kupu. Tapi kalau yang luxury, dia itu engselnya masuk ke dalam kusen, Bu. Jadi sangat aman sekali. Dia nggak bisa dicongkel, lalu dia anti maling sekali lah, Pak. Nggak bisa dicongkel, nggak bisa dibobol. Baik. Nah ini ada produk favorit tidak, Pak Rey? Produk favorit tentunya ada, Bu. Iya. Apa itu? Produk favorit kita masih di Fortress. Ya, masih di Fortress. Nah, itu adalah produk favoritnya. Ini favorit. Ini ada single mom and son, ini khusus untuk keluarga sepertinya ya, Pak Rey? Betul, betul. Jadi ini adalah ukuran kita ya. Ukuran kita bagi 3 kategori, pintu 1 daun single, mom and son yang besar kecil, dan yang double atau kuku tarung kalau di sini bilangnya. Sebenarnya kalau untuk pintu, saran dari Pak Rey ini lebih prefer yang mana ya Pak? Yang 2 pintu seperti 2 pintu yang seperti ini atau yang single? Baik. Kalau untuk pintu depan, saya lebih prefer untuk 2 tipe ini, yang 120 dan mom and son dan double. Untuk pintu depan, pintu utama kita ya, karena butuh tampak yang sangat luas. Lalu untuk kamar-kamar, saya rekomendasikan cukup yang single. Yang single aja, jadi mungkin untuk ruang tamu lebih cocok ya, yang double ya. Cocok. Kalau untuk ke kamar yang single, itu adalah produk favoritnya. Produk favorit dan ini tipe favorit. Tipe favorit. Promonya, promonya. Yang penting. Adakah promonya, Pak Rey? Promonya kita menyiapkan sebuah promo yang nanti kita akan launching di event pameran
Ikatan Arsitek Indonesia. Oke. Tepatnya kalau di Semarang, di Sankopong ya. Sampokong, Iya. di Sampokong, Wihara Sampokong, itu dari tanggal 27 Agustus sampai tanggal 3 September. 27 Agustus sampai tanggal 3 September untuk pemirsa TVku yang ingin mendapatkan fasilitas promo yang ditawarkan Fortress bisa datang langsung ke Sampokong. Betul. Baik. Promonya adalah selain potongan harga khusus selama event, nanti setiap pembelian pintu baja di Fortress yang prime dan tipe-tipe lain berhak untuk mendapatkan 1 keping emas. Wah, ada 1 keping emas. Oke, menarik. Nanti Beli pintu dapat emas. Beli pintu dapat emas. Ini sepertinya hanya Fortress yang bisa seperti ini ya. Hanya Fortress. Baik. Nah, nanti kita akan lanjutkan ini tentang award ya. Ini juga banyak penghargaan yang diperoleh Fortress. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Special Talk Show. Lingkungan hidup adalah hak setiap manusia, termasuk di dalamnya lingkungan hidup yang sehat. Untuk itu, ahli lingkungan, termasuk di dalamnya ahli kesehatan lingkungan, diharapkan berperan serta di dalam mewujudkan kesehatan lingkungan. Melalui pendidikan kesehatan lingkungan, peluang mendapatkan pekerjaan terbuka lebar. Profesi yang bisa didapat antara lain sebagai tenaga kesehatan lingkungan di rumah sakit dan puskesmas, di sektor industri sebagai manajer pengendali pencemaran udara dan air, dan sebagai konsultan lingkungan. Dengan pendidikan yang profesional dan fasilitas lengkap, program studi kesehatan lingkungan menjadikan sarjana yang berkompeten. Bingung lulus SMA mau lanjut kemana? Ingin yang sesuai passion? Lulus bisa bekerja di entertainment, menjadi presenter, pembawa berita, atau sebagai public relation di perusahaan terkemuka. Gabung saja di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Dianuswantoro. For a better future. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Special Talk Show Pintu Modern Masa Kini Fortress. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 024356973 kali. Baik, ini ada cerita yang menarik dari Fortress, ini tentang award. Ini berawal dari obrolan di kamar mandi, begitu ya? Baik, boleh cerita awardnya seperti apa, Pak Rey? Oke, ini berawal dari di kamar mandi ketika saat itu saya dengan Pak CEO, Pak Joni Effendi, CEO Fortress, kita sedang ke kamar mandi dan tiba-tiba ada pemikiran dari saya, dapat inspirasi aja. Fortress itu bagus, luar biasa, hebat, terbaik. Cuman itu kata kita sebagai perusahaan Fortress-nya, diri sendiri. Bukan kata orang-orang lain. Artinya apa? Artinya saya berpikir gimana caranya
Fortress ini betul diakuin oleh satu bagan atau orang-orang yang ada di Indonesia. Nah, siapa ya saat itu si pelopor atau bagan khusus yang memang spesial untuk menunjukkan kalau memang terakui sebuah produk ini dengan kualitas yang terbaik pastinya. Capable begitu Capable ya. sekali. Yaitu muncul satu nama Top Brand. Oke. Top Brand. Itu prestis ya tentunya mendapatkan award Top Brand. Boleh ditunjukkan kepada pemirsa, Pak Ray. Ini adalah penghargaan yang diperoleh oleh Fortress, pemirsa. Top Brand Award 2021. Ya, kemudian ada juga berikutnya ini ada award produk brand Award 2021 juga. 2021. Baik. Kami ucapkan selamat untuk Fortress tentunya. Terima kasih. Hal yang membanggakan. Apa yang berbeda setelah tadi kan ngobrol dengan Pak CEO, kemudian berhasil untuk mendapatkan penghargaan, berdampak tidak? Pastinya sangat berdampak ya, karena trust ya dari masyarakat. Yes, betul. Itu yang sangat terasa kita ya. Trust masyarakat semakin luar biasa ke Fortress. Dan yang paling lebih merasakan adalah para mitra kita. Mereka pun akan sangat bangga dan believe sekali untuk menjual dan menawarkan Fortress kepada para customer-nya. Oke. Seperti itu. Baik. Tadi Pak Ray menjelaskan bahwa Fortress ini menjual kepada end user begitu, tapi tidak menutup kemungkinan kepada mitra juga. Kemudian untuk rekan-rekan di berbisnis di perhotelan mungkin ini kan pintu-pintu di hotel itu rawan ya untuk tidak di maintenance itu karena digunakan setiap hari, apalagi sekarang tamu-tamu hotel itu mulai rame lagi begitu ya. Nah, ini bagaimana kalau untuk hotel? Untuk hotel, ini salah satu produk yang saat ini sedang dicari juga oleh para developer atau para arsitek hotel. Oke. Ya, Fortress juga sudah beberapa masuk ke hotel. Kalau di Jakarta itu ada hotel Shangri-La Hotel, ya, lalu ada Red Top Hotel, yaitu hotel bintang 5. Bintang 5, bahkan sampai Oyo dan Red Doors pun mereka beberapa developernya. Oke, jadi semuanya sudah pakai menggunakan Fortress. Nanti di Jawa Tengah ini harus ya semua hotel. Para GM hotel yang lagi nonton. Baik, nah ini pastinya hal yang sangat membanggakan ya, bisa mendapatkan penghargaan. Mungkin Pak CEO lagi nonton acara ini, apa mungkin yang mau disampaikan? Juga. Baik, Pak Ray, ini untuk pemesanannya, supaya ini kan di zaman digital seperti ini, pastinya ingin lebih mudah, baik customer yang personal maupun yang hotel begitu. Bagaimana sih cara pesannya? Oke, untuk cara pemesanan Fortress, kita mempunyai beberapa hotline center yang terpisah per daerah pun ada sebenarnya. Untuk mempermudah, nanti kita bisa cek di Instagram kita Pintu Baja Fortress atau di website kita di pintubajafortress.com. Jadi ada Instagramnya di Pintu Baja Fortress. Langsung follow ya pemirsa. Follow. Atau lebih mudahnya lagi, kita sama-sama ketik di Google Pintu Baja Fortress, langsung ketemu hotline center kita. Oke, begitu mudahnya ya. Begitu untuk mudah lama sekali. pemesanannya berapa hari, Pak? Spesialnya untuk di Fortress adalah barang ini ready stock, Bu. Pesan hari ini, mau hari ini oke, DP bayar, kita kirim besok bisa, Bu. Secepat itu. Iya, baik, itu. untuk pemasangannya berarti ada teknisi juga yang memasang gitu. Kita lengkapi juga dengan teknisi bila customer kesulitan pasang atau hanya sekedar renovasi, nggak ada tukang gitu ya, kita bisa siapkan teknisinya juga. Ada biaya tambahan? Ada biaya tambahan. Yang penting mudah semua aksesnya. Baik. Nah, event-event apa yang sudah diselenggarakan oleh Fortress selain besok event yang bersama Ikatan Arsitek Indonesia? Event-event apa saja, Pak Ray? Event kita mulai dari event yang kecil sampai yang besar kita ikut semua. Ya. Kita ikut di pameran terbesar di Indonesia, Mega Buildtech dan Indo Buildtech, kita rutin sekali ikut dan setiap tahun pasti kita ikut. Bagaimana antusiasme masyarakat di event itu? Antusiasme masyarakat semakin tahun semakin ramai. Semakin banyak yang kenal Fortress semakin banyak yang kenal Fortress dan alhamdulillah puji Tuhan Fortress juga setiap tahun itu punya space booth
yang semakin luas. Oke, sekarang pemirsa TV-ku juga makin kenal apa itu Fortress. Baik, event terdekat ini di Sampokong, besok ini tanggal 27 Agustus. Baik, ini untuk eventnya sendiri, agendanya apa saja di event itu? Oke, di sana agendanya adalah kita menggandeng atau bekerja sama dengan Asosiasi Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI, di mana mereka menyelenggarakan sebuah rapat kerja dan kita Fortress sebagai sponsornya selama kurang lebih 5 hari ya, dari tanggal 27 sampai tanggal 3 September nanti. Dan di sana kita juga ingin lebih dekat lagi kepada para arsitek, para developer dan anggota-anggota yang ada di sana. Baik, begitu ya. Nah, ini eventnya ini segmentasinya ke siapa saja? Oke. Event ini kita akan fokus segmentasi ke arsitek, developer, dan instansi kontraktor, Bu. Oke, jadi itu segmentasinya. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini tentunya dengan tagline-nya Fortress. Apa sih tagline-nya? Dikip dulu, nanti kita akan ucapkan bersama nanti di segmen akhir ya, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan Fortress di Special Talk Show. Bingung lulus SMA mau lanjut kemana? Ingin yang sesuai passion? Lulus bisa bekerja di entertainment, menjadi presenter, pembawa berita, atau sebagai public relation di perusahaan terkemuka. Gabung saja di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Dianus Mantoro. For a better future. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus. FEB Udinus telah menjadi fakultas pilihan utama di bidang ekonomi. Menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Tertarik ekonomi, bergabunglah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Special Talk Show Pintu Modern Masa Kini Fortress. Baik Pak Ray, apa sih tagline-nya Fortress? Tagline Fortress adalah paduan, keamanan, dan keindahan urat kayu alami. Mantap. Nah, ini kan mulai dikenal oleh masyarakat. Tentunya banyak juga ini yang berusaha untuk menjual produk yang sama ini dengan Fortress. Sudah adakah kompetitor? Menarik ya pertanyaannya. Sepengalaman saya kompetitor itu ada dan cenderung juga semakin banyak bermunculan karena memang melihat peluang yang ada di pintu baja di Indonesia ini ya. Tapi yang kita sadarin untuk Fortress adalah kita lihatnya itu ke depan, untuk progres ke depannya seperti apa dan fokusnya untuk pengembangan produknya sendiri dari Fortress gitu loh. Dan untuk masalah kompetitor, kita lebih menganggap kompetitor itu adalah rekan kita yang memang kita bersama berkolaborasi. Asik. Untuk memperkenalkan produk pintu baja di Indonesia. Baik, jadi hilangkan itu kompetisi
menjadi kolaborasi. Gitu ya. Tidak sedikit kompetitor itu ada yang memang sudah berkolaborasi juga dengan kita. Karena ya visinya kita tetap harus satu dan sepaham juga kalau produk di Indonesia pintu rumah itu harus dengan baja saat ini supaya kita masyarakat Indonesia pun lebih puas juga terhadap apa yang kita nikmatin dan keamanan apa yang ada di rumah kita nanti. Baik, ini tadi Pak Rey sudah bercerita bagaimana tentang berdirinya Fortress, kemudian bagaimana tadinya masyarakat belum kenal Fortress, sekarang sudah banyak yang mengenal, kemudian sudah mendapatkan penghargaan, bahkan akan menggelar event. Apa selanjutnya, pengembangan bisnis yang seperti apa Pak Rey? Oke. Pengembangan bisnisnya kita akan mengarah ke perluasan area jual pastinya, atau area yang tadi salah satu mungkin saya sudah sebutkan adalah kita akan buka cabang juga. Buka 6 cabang lagi. 6 cabang juga, dan ada beberapa segmen yang harus kita lebih fokuskan lagi. Mungkin pengembangan ke project-project, ya ke para mitra-mitra instansi juga. Iya, tadi Pak Rey sebutkan bahwa Fortress ini kan go nasional. Apakah nantinya akan ada wacana go internasional? Saya sedang berusaha dengan tim yang ada di Fortress. Target kita adalah 2023 tahun depan kita sudah bisa jual ke luar negeri. Saya amini. Baik ya, ini kita ada di segmen akhir. Pak Rey, boleh promo sekali lagi untuk event di Sampokong? Event di Sampokong nanti tanggal 27 Agustus sampai tanggal 3 September. Selama event berlangsung, kita menyiapkan diskon potongan harga yang spesial, nanti langsung datang saja. Lebih dari itu adalah kita akan memberikan 1 keping emas logam mulia setiap pembelian 1 unit pintu baja, dan itu berlaku berkelipatan. Baik, ini kapan lagi beli pintu dapat emas? Untuk masuk ke eventnya sendiri, apakah dikenakan biaya? Tidak ada biaya di sana. Tidak ada biaya, jadi gratis, tinggal beli pintu dapat emas gitu ya Pak Rey. Baik, pesan untuk masyarakat Jawa Tengah, silakan Pak Rey. Pesan untuk masyarakat Jawa Tengah ini identik dengan material kayu. Ya. Itu memang sudah ada dari zaman kita orang tua dulu. Tapi secara tidak langsung kita menyadari material di rumah kita atau ketika kita membangun rumah, semua sudah dialihkan ke material yang lebih kuat, kokoh, dan tahan lama untuk menekan sebuah biaya atau budget anggaran dan kualitas yang lebih baik. Kalau kita lihat atap baja kita, atap genteng-genteng kita, lalu jendela kita itu udah nggak ada lagi, mungkin jarang sekali yang masih pakai kayu, Bu. Ya, tinggal tunggu waktunya kapan masyarakat Jawa Tengah sadar kalau pintu rumahnya pun harus pakai pintu baja. Oke, mantap. Jadi untuk Anda pemirsa yang pintu rumahnya belum pintu baja, langsung beralih saja ke pintu baja dengan Fortress. Baik, Pak Rinaldi, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Special Talk Show. Sukses untuk Fortress dan sukses untuk eventnya. Terima kasih juga untuk TV-ku dan Bu Mira. Baik, terima kasih pemirsa untuk Anda sudah menyaksikan. Saya Mira Azra pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.